Oke teman-teman, selamat datang di D&D Workshop. Kali ini kita akan membahas satu set bor kipas atau flatwood drill bit set ya, ini dari Inco. Jadi di paket pembeliannya kita dapat 12 mata bor kipas dengan ukuran 6 mm sampai dengan 32 mm. Jadi dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Oke ya, sebelum saya lanjutkan, kita akan buka dulu aja. Nah, untuk apa kita butuh mata bor kipas? Karena kalau mata bor biasa, ini khususnya untuk kayu ya, dia diameter ujungnya itu sama dengan diameter yang ada di pangkalnya. Jadi kalau teman-teman pengen membuat lubang di kayu dengan ukuran yang lebih besar daripada ukuran cak bor, pastinya nggak bisa. Karena ukuran cak bor itu umumnya sih sampai dengan 10 mm atau 13 mm ya. Untuk di atas itu, apabila kalian pengen membuat lubang mata kunci atau lubang engsel, itu kan kebanyakan ukurannya di atas 13 mm ya. Makanya kalau pakai mata bor kayu biasa seperti ini nggak bisa teman-teman, karena ukuran ujung dan ukuran pangkal ini sama. Oke, makanya ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama kita bisa gunakan mata bor auger. Oke, ini ya, saya ada contoh mata bor auger. Jadi walaupun di bagian pangkalnya ini 10 mm ini ya, tapi di bagian ujungnya dia 16 mm ya. Ini adalah mata bor step up, jadi dari cak yang kecil jadi ujungnya yang besar, sehingga kita bisa memungkinkan untuk membuat lubang di kayu dengan ukuran yang lebih besar daripada caknya. Nah, kenapa kok nggak pakai auger? Nah, ini terkait lagi masalah budget teman-teman ya. Karena mata bor auger seperti ini ya harganya lumayan mahal dan jualnya kan terpisah ya, satu-satu gitu, nggak satu set seperti ini. Kalau mata bor auger dengan diameter 32 mm seperti ini, satu mata bornya aja udah ratusan ribu teman-teman. Beda halnya di sini kalau kita menggunakan mata bor kipas. Kalau teman-teman cek di toko online, harga dari satu set mata bor kipas ini di atas 250.000 tapi masih di bawah 300.000. Kalian cek aja di toko online, mungkin akan saya cantumkan juga beberapa linknya di kolom deskripsi ya, bisa kalian cek. Di sini kita sudah dapat 12 piece ya, 12 ukuran seperti ini. Dan yang saya suka dari produk ini adalah ini sudah disertakan case ya, carrying case atau hard case seperti ini, yang cakep banget teman-teman ya, seperti ini ya. Ini bahannya tebel dan juga kesannya kokoh, profesional dan industrial banget nih ya. Wah, istimewa banget nih teman-teman. Mungkin harga untuk satu set mata bor kipas dari Inco ini bukan yang termurah ya di toko online, tapi dengan packaging yang menarik seperti ini dan ini well organized ya teman-teman, sehingga kita kalau mau bawa ke proyek atau simpan di workshop kita ya, ini proper sekali, nggak bikin berantakan nih ya. Itu yang saya suka. Dan beberapa tools dari Inco, baik itu hand tools maupun power tools yang sudah pernah kita coba di channel D&D Workshop, walaupun Inco nggak ngasih harga yang termurah, tapi menurut saya untuk cost to value itu Inco dapat banget teman-teman. Jadi kita dapat kualitas, fitur, dan harga yang pantas. Oke ya, untuk produk knowledge-nya sih saya rasa nggak terlalu banyak nih yang perlu dibahas, karena memang simple banget. Dan kita sudah dapat carrying case seperti ini, bahannya tebel, oke, industrial, keren. Saya suka nih. Dan juga semua produk Inco itu pasti ada tulisannya paten. Jadi semua desainnya Inco itu dipatenkan teman-teman. Karena seperti yang teman-teman sudah tahu mungkin ya, bahwa ada beberapa brand yang produknya itu mirip-mirip dengan brand lain, karena mereka sebenarnya bikin di pabrik yang sama tapi dibuat brand berbeda.
Dan itu kalau di manufaktur, saya rasa untuk maklun seperti itu, ya itu sangat-sangat wajar sekali teman-teman, tergantung deal antara dari yang mengorder dan juga pabrik yang mengerjakan. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Ini kayu FJL karet, tebelnya sekitar 7 cm teman-teman. Di sini saya punya bor 20 volt dan juga kita punya bor 12 volt. Tapi saya rasa kita pakai yang 12 volt aja ya. Oke ya, kita coba dari yang paling kecil. Ini 6 mm teman-teman. Di sini saya gunakan mesin bor dari Milwaukee. Ini adalah tipenya M12 brushless dengan baterai 6 ampere hour. Nah, ini sekalian kita coba aja ya. Apakah mesin brushless dari Milwaukee yang cuma 12 volt ini bisa digunakan untuk mengebor menggunakan mata bor kipas. Oke, kita mulai dari yang 6 mm dulu. Ya, mudah ya, gampang. Di sini langsung saya coba menggunakan speed 2. Seperti yang teman-teman tahu ya mungkin ya, speed 2 itu torsinya lebih rendah daripada speed 1, tapi RPM-nya dia lebih tinggi. Oke, kita coba lagi. Kita dari 6 mm, kita langsung coba aja lompat ke 12 mm. Oke, tetap di speed 2 ya. Oke, gampang. Oke ya, masih bisa diatasi menggunakan Milwaukee M12. Dari 12 kita lompat ke 18 mm. Oke, kita coba ya. Oke, gampang sekali dan clean cut ya. Jadi nggak ada gripis-gripis di sampingnya. Berarti mata bor kipas ini sangat tajam teman-teman. Mantap. Oke ya, 18 mm. Kita lompat lagi langsung ke 28 mm. Apakah bor imut ini bisa mengatasi 28 mm? Kita coba. Oke ya, mantap ya. Clean cut, torsinya sudah cukup. Kita coba sekali lagi. Oke. Potongan kedua di 28 mm. Mantap teman-teman. Oke, kita cek kondisi baterai. Masih full ya. Untuk tes terakhir kita langsung lompat ke 32 mm. Ini adalah mata bor yang paling besar ya teman-teman.
Oke, jadi kalau ada serpihan kayu yang nyangkut di sini, dia menimbulkan panas ya teman-teman. Nah, kayak gini dia menimbulkan panas dan nggak motong nih. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Oke, tembus. Tapi klem saya yang nggak kenceng ya. Kita kasih klem satu lagi. Oke, kita lanjut ya. Tembus. Ya, di lubang yang barusan kita nggak berhenti sama sekali, kita langsung hajar dalam gitu aja, dan dia mampu teman-teman, mantap nih. Nah, kita coba ya untuk speed 1, apakah ada perbedaan? Kotor, bersihkan dulu ya. Oh, torsinya mantap nih teman-teman. Oke, ini karena nggak ada handle-nya tadi, sehingga kickback tangan kita risiko terkilir ya teman-teman. Kita harus lebih hati-hati. Oke, tembus. Nah, itu dia teman-teman percobaan kita untuk menyandingkan bor cordless brushless dari Milwaukee dengan mata bor kipas dari Inco. Dan kesimpulan saya sih, untuk bor 12 volt ini sudah over power kalau menurut saya. Saya tadi sempat terkilir ya, tapi tadi karena kesalahan saya ya, saya kurang kuat untuk megangnya. Dan juga untuk mata bor dari Inco, saya rasa untuk harga di bawah 300.000 dengan kita dibekali ukuran mata bor kipas yang komplit dan juga koper plastik yang cakep banget seperti ini, saya rasa ya ini worth it untuk teman-teman miliki untuk melengkapi alat-alat kerja yang ada di workshop teman-teman semuanya. Oke, itu adalah menurut kami. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian ketik di kolom komentar, yuk kita diskusi. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.